kita mulai. Saya buka dulu. Sebelumnya saya mute dulu ya, biar suara yang dari sana nggak masuk. Oke. Kalau di mute nggak bisa salam loh ya. Nanti saya salam ya. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke ya, kita mulai. Materi yang kita nanti pelajari itu terkait dengan luas dan volume integral. Yang kalian harus perhatikan, selain di bentuk integral yang kemarin kita bahas itu harus matang dulu. Nanti kalian baru masuk ke topik ini, yaitu luas dan volume dengan menggunakan integral. Jadi luas dan volume yang menggunakan integral ini terkait dengan kurva. Kurva fungsinya kalau di SMK itu tidak terlalu ribet biasanya, jadi kalian tidak perlu khawatir itu intinya. Oke, ini integral, tapi partnya part 2. Setelah ulangan kalian harian pertama, integral part 1 kemarin, segera dikerjakan dan dikumpulkan paling lambat hari Jumat minggu ini. Nah, kita lanjut ke integral part 2. Nanti terkait dengan luas dan volume. Yang pertama, yang kita mau bahas itu menentukan luas dengan menggunakan integral. Yang kamu harus perhatikan dulu itu adalah, misalkan saya punya gambar kurvanya seperti ini ya. Kita gambarnya bentuk umum aja. Tidak selalu seperti ini. Saya punya kurvanya seperti ini. Ini kurvanya saya kasih nama fx atau kurva dalam fungsi x. Tapi untuk fungsinya adalah f. Kemudian yang kedua, kalian juga punya yang namanya kurva dalam bentuk yang seperti ini. Saya kasih nama gx. Nah, misalkan saya punya batasan dari kurvanya adalah ini. Saya kasih warna merah. Ini batasannya. Jadi nanti kita bicara tentang batas dari untuk daerahnya ya. Saya kasih nama A. Di sini saya kasih nama B. Yang kita mau cari luasannya dari daerah yang dibatasi oleh kurvanya, yaitu ini. Yang orange ini adalah daerah yang kita mau cari luasannya. Oke ya. Nah, sekarang konsep dari luas untuk integral yang kalian harus perhatikan itu adalah konsep persegi panjang. Sebenarnya konsep persegi panjang itu nanti terkait sama poligon. Cuma untuk yang level SMK itu poligon tidak terlalu dibahas karena itu masih terlalu abstrak buat kalian gitu maksudnya. Ini abstrak cuma tidak dibikin terlalu abstrak, murni abstrak gitu. Tapi masih bisa dibayangkan untuk tingkatan SMK itu yang seperti apa. Tapi untuk saya nanti konsep persegi panjangnya paling untuk menentukan bagian mana yang bagian atas dan bawah. Oke, misalkan saya punya persegi panjangnya ini. Saya kasih gambar warnanya ungu. Ini persegi panjang. Oke ya. Ini. Ini namanya yang bagian, tetapi bagian atas. Ini namanya bagiannya bagian bawah. Pengaruhnya di mana? Pengaruhnya di rumus dari integralnya. Atau rumus dari luasnya. Oke. Yang atas, nanti rumusnya adalah yang atas dikurangi yang bawah untuk integralnya. Oh, jadi kalian punya rumus luasnya, itu adalah integral dari A kecil, B kecilnya ini. A kan pasti lebih kecil daripada B. Jadi B-nya di atas, A-nya di bawah. Kecil ya, nanti berupa angka. Kemudian si bagian atasnya ini adalah A. A itu punyanya siapa? Mikirnya gitu.
Oh, A saya itu punyanya si Fx. Oh, berarti Fx dikurangi sama bagian bawahnya punyanya siapa? Punyanya Gx. Oh, karena dia variabelnya dalam variabel X, berarti integralnya dalam bentuk dx. Jadi integral dari A sampai B, kemudian fungsinya Fx min Gx dx. Itu adalah rumus dari luasan untuk gambar ini intinya. Nah, dari sini misalkan saya punya konteks soalnya seperti ini. Biar nggak terlalu itu ya. Saya punya contoh. Ada gambar gitu. Saya punya gambarnya adalah ini. Atau enggak ini ya, sebentar. Saya ulang. Ini saya punya gambarnya di sini. Gambarnya agak ribet ya. Oke. Ini. Kemudian saya minta kalian buat mencari yang namanya ini. Batasnya dari sini. Oh, putus-putus ya. Misalkan ini X-nya X min 4. X kuadrat min 4. Jadi fungsinya Fx-nya itu adalah Y sama dengan, atau nggak pakai Fx ya. Ini adalah Y bentar ya, lagi loading. Y-nya sama dengan X kuadrat min 4. X kuadrat min 4 itu berpotongan di ininya min 2, ininya 4. Ininya 2. Misalkan saya di sini adalah 3. Yang saya mau cari itu adalah ini. Ini belajar konsep dulu ya. Nanti kalian nggak usah belajar gambarnya gimana gitu, nggak perlu. Nanti ada teknik buat yang lebih cepatnya. Ini konsep dulu. Oke, nah ini yang kita mau cari luasan yang orange ini. Oh, yang ini. Oh, berarti langkah pertama adalah bikin persegi panjang dulu. Persegi panjangnya ini. Di tengah-tengahnya gitu ya maksudnya. Oh, ininya atas. Ininya bawah. Kan tadi rumusnya kan integral dari atas dikurangi bawah dx. Ininya angkanya berapa di situ toh? Di situ kan angkanya 2 sampai 3. Nah, A-nya itu siapa? Punyanya siapa A-nya? Untuk mikirnya. Oh, A saya itu fungsinya untuk yang bagian ini. Ini tuh punyanya siapa? Bagiannya yang biru ini kan? Oh, berarti yang A itu adalah X kuadrat min 4. Yang kamu masukkan sedalam-dalamnya kurungnya ini gitu ya. Dikurangi dengan B. B-nya ini punyanya siapa? Punyanya sumbu X. Ya, sumbu X. Nah, sumbu X kamu itu dalam bentuk Y sama dengan apa? Mikirnya gitu. Y-nya sama dengan 0. Kalau sumbu X itu Y-nya sama dengan 0. Oh, berarti yang kamu ambil bagian kanannya aja. Gitu. Nah, dari sini yang kamu punya, ini luasannya ya. Integral dari 3, 2, X kuadrat min 4 kan dikurangi 0 ya. Kalau dikurangi 0, anggap aja nggak ada gitu. Nah, sekarang integralkan.
X kuadrat min 4 diintegralkan jadinya apa? Jadinya 1 per 2 tambah 1 berapa? 3. X-nya pangkat 3 min 4-nya diintegralkan jadinya 4X. Kemudian 3, 2. Baru masukkan. Masukannya, 3-nya dimasukkan dulu. Oh, jadi sepertiga dikali 3-nya pangkat 3 min 4-nya kali 3 dikurangi sepertiga kali 2-nya pangkat 3 min 4-nya kali 2. Jadinya yang kamu punya, oh, sepertiga dikali 3 pangkat 3 itu berapa? 27 min 12 dikurangi dengan 2 pangkat 3 itu berapa? 8. Oh, jadi 8 per 3 min 4 kali 2 berapa? 8. Nah, sekarang ini dicoret. Jadinya 9. 9 dikurangi 12 berapa? Min 3. Min 8 dikurangi 8 per 3 dikurangi 8. Jadi min 8 per 3. Min ketemu min jadinya plus. 8 min 3 ya. Min 3 tambah 8 kan 5. 5 min 8 per 3. Dijadikan per 3 semua. 3 kali 5. 15 min 8. Nah, jadinya 15 kurangi 8. 7 per 3 satuan luas. Ini jawabannya. SL itu adalah satuan luas ya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk mengatakan yang namanya kasus luas pada integral. Intinya kamu harus tahu atas bawahnya, kemudian batas-batasnya tadi. Gitu. Nah, nanti kamu punya bentuk atau node. Ini kan tadi bentuknya cuma ada fungsi. Ini namanya fungsi polinom. Polinom itu maksudnya dalam bentuk aljabar fungsi variabel X gitu, namanya polinom. Nanti saya kasih nama dia adalah polinom. Nanti kalian punya node, biar cepat gitu ngerjainnya. Ada beberapa kasus yang bakal keluar nanti di UTS kalian itu, node-nya kalau ada polinom, ketemu polinom, dan polinom ketemu persamaan garis. Bentar. Pria nelpon ngopok ya. Pakai headset. Yang lain kedengaran suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Pria nggak kedengaran. Oke. Kalau ada putus-putus, Pak. Ya, sinyal berarti. Kalau ada polinom ketemu polinom dan polinom ketemu persamaan garis, itu nanti bisa berlaku yang namanya rumus D akar D per 6A kuadrat. Dengan D-nya itu adalah B kuadrat min 4AC. Contohnya, saya punya soalnya, misalkan ini saya ambil dulu soalnya dari soal tahun kemarin ya. Bentar. Soal ujian nasional. Saya ambil dulu.
semuanya dalam bentuk kayak gitu ya. Terus saya ngarang lah. Oke, saya coba bikin soalnya. Misalkan saya punya ini contohnya ya, contoh yang untuk yang node-nya. Daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat min 4 dan garis Y sama dengan X min 2 adalah, kita coba, saya maunya itu dia bakal bisa dikuadratkan. Ini namanya polinom, ini namanya garis. Kalau polinom dan garis berarti bisa digunakan rumus ini. Caranya gunakan gimana? Dibikin sama dengan yang X sama yang X-nya ini. Yang bagian kanannya dibuat sama dengan semua. Jadi kalian punya X kuadrat min 4 sama dengan X min, supaya bisa jadi ya, X min 2. Ini. Nah, dari sini yang kalian harus perhatikan cuma bagian kanannya aja ya dibuat sama. Nah, ini. Kemudian dikumpulkan dengan pangkat tertingginya selalu positif. Pangkat tertinggi di sini adalah X kuadrat. Jadi, X kuadrat min 4. X-nya kan positif bagian kanan kan ya. Dipindahkan ke kiri jadi negatif. Kemudian min 2 dipindahkan ke kiri. Awalnya negatif jadinya positif. Kemudian diurutkan biar bagus. Min 4 tambah 2 berapa? Min 2. Kemudian dari sini kita mau nyari D dulu. D kamu adalah B kuadrat min 4AC. Ini adalah A kamu. A kamu apa? A kamu adalah 1. B kamu itu depannya X. Depannya X kalau angkanya nggak ditulis berarti dia 1. 1 ketemu min jadinya min 1. Kemudian yang C-nya 2 ada minnya. Ini. Nah, sekarang dari sini B-nya kamu adalah min 1 dikuadratkan min 4 kali A kamu adalah 1 dikali C-nya adalah min 2. Dari sini min 1 kuadrat adalah 1. Min ketemu plus adalah min. Min ketemu min adalah plus. 4 kali 1 4. 4 kali 2 8. 1 tambah 8 adalah 9. Kamu disuruh nyari luasnya. Luasnya rumusnya tadi karena syaratnya terpenuhi ya, yaitu polinom sama garis. Jadi berlaku D akar D per 6A kuadrat. D kamu kan 9. 9 akar 9 per 6 kali A. A kamu berapa? 1. 9 dikali akar 9. 3 per 6 kali 1. Dicoret. Ini jadinya 2. Dapatnya adalah 9 per 2. Atau 4,5 satuan luas. Jadi ada pengerjaan seperti ini dengan rumus yang lebih cepat gitu. Tapi kamu harus samakan dulu ke bentuk yang kanannya 0. Jadi yang bagian pangkat tertingginya dibiarkan positif, berarti yang tidak punya pangkat tertinggi dipindahkan ke kiri. Atau ke kanan nggak masalah. Habis itu kamu cari ABC-nya, kemudian kamu cari D-nya, baru masukkan ke rumus luasnya. Gitu. Dan ini berlaku juga ketika ada polinom sama polinom. Misalkan soalnya kayak gini. Saya copy dulu.
Nah, sekarang dari sini Mbak Fat, punya aku ambil sekalian dong. Punya aku ambil ke sisa. Oke? Saya punya ini dari sini. Misalkan yang kedua saya punyanya adalah ini. Aduh. Daerah yang dibatasi kurvanya adalah Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 5 sama, bukan garis ya, kurva lagi. Kurvanya adalah Y sama dengan 2X kuadrat plus 3X min 1. Oke ya. Kira-kira bisa nggak pakein dengan node yang tadi kita punya gitu ya. Polinom, karena dalam bentuk kuadrat ya. Ini polinom juga. Polinom berarti kita bisa pakai D akar D per 6A kuadrat. Jadi kamu harus tahu syaratnya penggunaannya itu gimana. Nah, sekarang dari sini yang kalian harus perhatikan. Kita bikin sama dengan dulu untuk bagian kanan dan bagian kanan yang persamaan 1 dan 2. Jadi kalian punya ada 2X kuadrat plus 3X min 1. Bikin supaya pangkat tertingginya di bagian kiri aja, biar kamu nggak bingung. Ini saya balik nggak masalah. Nah, sekarang kumpulkan untuk bagian kanan ke bagian kiri semuanya. Ini 2X kuadrat plus 3X min 1 min X kuadrat plus 2X min 5 sama dengan 0. Dari sini kamu punya X kuadrat plus 5X min 1 min 5 yaitu min 6. Kemudian ada sama dengan 0. Ada X kuadrat kemudian plus 5X min 6 sama dengan 0. Langkah pertama, kamu nyari D dulu. Udah jadi kan ya? Udah jadi sama dengan 0. Kamu nyari D-nya. B kuadrat min 4AC. B kamu itu adalah 5 kuadrat. 5 ya. B-nya. B-nya 5. A-nya 1. C-nya min 6. Min 4 kali A-nya 1. C-nya adalah min 6. 25. Min ketemu min adalah plus. 4 kali 6 adalah 24. Oh, jadinya adalah 49. Luasnya jadinya adalah udah mau time out. D akar D per 6A kuadrat. D-nya adalah 49 akar 49 per 6 kali A-nya adalah 1. Ini jadinya 49 kali 7 per 6. Bisa diseranakan nggak bisa ya. Ini jadinya 49 kali 7, 3, 6, 3, 4, 3 per 6. Ini jawabannya, satuan luas. Oke ya, syaratnya untuk luasnya seperti itu. Ini kelihatannya waktunya nggak cukup buat volume, karena luasnya aja udah lumayan ya, panjang. Biar nggak terlalu pusing dengan ini, kamu mau pakai yang mana biar nggak bingung gitu. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Nanti lihat videonya. Pusing, Pak. Nanti ulangannya dikumpul. Nanti lihat videonya diulang-ulang lagi. Gimana cara mengerjakannya. Nanti minggu depan dibahas lagi. Selain kita buat nyelesain volume, kita juga preparing buat UTS kalian. Gitu. Pak, oke. Pak. Saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, tok kerungu 3. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.